Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal lebih dalam tentang uji Check All That Apply. Check All That Apply itu apa sih? Check All That Apply umum disingkat dengan CATA, tetapi CATA juga dikenal dengan Choose All That Apply. CATA adalah metode analisis yang banyak diterapkan untuk riset pemasaran. Pada analisis ini, panelis diberikan sebuah daftar yang berisikan kata atau frasa dan panelis diminta untuk memilih semua opsi pilihan yang dianggap sesuai dengan sampel uji yang disajikan. Perlu diketahui juga bahwa CATA tidak mengukur intensitas ataupun ranking atribut dari sampel uji. Tetapi, informasi mengenai persepsi konsumen terhadap produk pangan ini yang diujikan pada ilmu sensori. Dalam penyelenggaraan CATA, jumlah panelis yang diperlukan berkisar 50-100 orang. Tetapi penambahan panelis mungkin pula diterapkan, sehingga jumlah panelis dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dari analisis CATA. Yang pertama, analisis ini tergolong cukup efektif dalam membedakan antara satu sampel dengan sampel lainnya. Yang kedua, deskriptor yang tidak diperlukan dapat dihilangkan. Ketiga, atribut yang dimasukkan dalam kuesioner dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian saja. Selain itu, daftar atribut yang disediakan dalam analisis CATA juga dapat memudahkan panelis yang memiliki kesulitan dalam mendeskripsikan produk. Lalu yang terakhir, metode penelitiannya dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana. Nah, di samping itu, analisis CATA juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, hasil yang diperoleh dari analisis ini mungkin bias atau kurang valid karena kesalahan dalam pemilihan atribut. Kemudian, ada kemungkinan dimasukkannya atribut yang tidak penting. Atau sebaliknya, atribut yang penting justru tidak dimasukkan. Selain itu, juga ada kemungkinan terjadi split vote jika terdapat beberapa istilah yang ternyata mengacu pada satu atribut yang sama. Ada beberapa prinsip dasar yang penting untuk diperhatikan dalam menerapkan metode analisis ini. CATA dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atribut sensori yang dimiliki oleh suatu sampel. Kemudian, penentuan atribut sensori dari suatu sampel mencakup 10 hingga 40 atribut. Lalu, analisis ini dilanjutkan dengan penilaian panelis terhadap atribut sensori yang dirasa terdapat pada daftar yang tersedia. Pada tahap interpretasi jawaban dari panelis, atribut yang dipilih diberi poin sebesar 1, sedangkan atribut yang tidak dipilih diberi poin 0. Atribut dengan poin yang tinggi akan menunjukkan atribut yang dominan dapat dideteksi pada sampel. Dalam mengetahui perbedaan antara satu sampel dengan yang lainnya, CATA menerapkan metode Cochran-Skew yang dilanjutkan dengan analisis post hoc McNamara. Dari kedua analisis tersebut diperoleh visualisasi antara sampel yang digambarkan dengan correspondence analysis. Selain itu, analisis perbandingan karakteristik antara sampel dengan produk idealnya juga dapat diterapkan, tetapi hal ini bersifat opsional. Selanjutnya, kita akan melihat contoh kuesioner uji CATA. Berikut ini adalah contoh kuesioner uji CATA untuk produk sosis fermentasi. Pertama-tama, panelis diminta untuk menentukan atribut apa saja yang mereka harapkan dari produk sosis fermentasi yang dianggap ideal, di mana pada kuesioner sudah disediakan beberapa pilihan atribut, yaitu warna merah, warna cerah, tebal, aroma asam, aroma khas sosis, aroma tengik, aroma rempah, rasa asam, rasa asin, rasa rempah, rasa tengik, rasa khas sosis, rasa pahit, kenyal, dan berlemak. Selanjutnya, barulah panelis diminta untuk menentukan atribut yang mereka rasakan ada pada sampel sosis fermentasi yang diberikan, dengan pilihan atribut sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah contoh kuesioner uji CATA yang sudah diisi. Nah, di sini terlihat bahwa panelis menginginkan produk sosis yang memiliki atribut warna merah, tebal, aroma khas sosis, aroma rempah, rasa asam, rasa asin, rasa rempah, rasa khas sosis, kenyal, dan berlemak. Pada sampel 254, panelis mencentang semua atribut yang dapat dirasakan pada sampel. Atribut-atribut tersebut ternyata serupa dengan ideal, kecuali rasa rempah. Berbeda dengan sampel 537, panelis menganggap sampel ini memiliki warna cerah, aroma asam, dan aroma tengik yang tidak terdapat pada ideal, namun justru tidak memiliki rasa rempah yang diharapkan. Sekarang, mari kita bahas tentang analisis dan interpretasi CATA. Kembali lagi, sebagai ilustrasi, kita ingin mendeskripsikan atribut-atribut dari sampel sosis fermentasi. Setiap panelis akan diminta untuk mencentang atribut yang dianggap ada pada masing-masing sampel dan juga mencentang atribut yang dianggap sebagai ideal. Jawaban panelis kemudian juga dapat diinterpretasikan dalam bentuk angka, di mana atribut yang tidak dipilih diberi poin 0, sementara atribut yang dipilih akan diberi poin 1. Poin-poin ini merupakan data nominal yang merepresentasikan jawaban dari panelis. Kemudian, poin-poin dari seluruh panelis dapat diakumulasikan berdasarkan atribut dan jenis sampelnya masing-masing.
Dalam penabulasian jawaban panelis untuk menyusun tabel kemungkinan, setiap sampel akan memiliki total poin untuk masing-masing atribut. Atribut-atribut yang memiliki poin yang tinggi merupakan atribut yang dominan dapat terdeteksi dalam sampel. Dari tabulasi ini, kita dapat lihat bahwa setiap sampel bisa memiliki poin yang berbeda untuk atribut yang sama. Lalu, sebagai contohnya, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa atribut warna merah pada sampel yang satu berbeda signifikan dengan sampel lainnya? Atau, bagaimana kita dapat memastikan bahwa warna merah pada sampel kelima sebenarnya tidak berbeda signifikan dari sosis fermentasi yang dianggap ideal? Untuk itu, kita dapat menggunakan metode Cochrane-Skew. Dalam menganalisis perbedaan antara sampel, signifikansi perbedaan antara sampel berdasarkan masing-masing atributnya bisa diuji dengan metode Cochrane-Skew yang bisa membandingkan antara kelompok data yang bersifat non-parametrik seperti pada uji Cata ini. Sebagai contoh, kita ingin menguji atribut kekenyalan pada taraf nyata 0,05. Maka dalam penginterpretasiannya secara umum, ketika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan sifat kekenyalan yang signifikan di antara sampel. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan sifat kekenyalan yang signifikan di antara sampel. Namun, uji Cochrane-Skew ini tidak bisa menunjukkan sampel manakah yang berbeda signifikan dari sampel lainnya. Untuk menentukan hal tersebut, perlu dilakukannya uji lanjutan post-hoc McNemar. Dalam uji Cochrane-Skew dengan SPSS, sampel-sampel akan diuji berdasarkan atribut yang sama. Misalnya, pada kasus ini, atribut kekenyalan saja. Dalam penabulasian data, kolom pertama harus dimasukkan dengan kode-kode dari masing-masing panelis. Kolom kedua dan seterusnya merepresentasikan setiap sampel yang akan dibandingkan satu sama lain. Data-data pada kolom kedua dan seterusnya merupakan poin-poin dari atribut kenyal yang telah diberikan oleh masing-masing panelis, di mana poin 1 mewakili dipilih, sementara poin 0 mewakili tidak dipilihnya atribut tersebut. Data-data tersebut, termasuk kode panelis, harus diatur sebagai data nominal. Kemudian, data-data akan dianalisis melalui bagian Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, lalu K-Related Samples. Sampel-sampel dijadikan sebagai test variables, sementara kode sampel akan dibiarkan begitu saja. Kemudian, di bagian statistik, pilih Deskriptif, lalu Continue. Pilih Uji Cochrane-Skew, lalu OK. Setelah hasil diperoleh, perhatikan pada bagian tabel tes statistik. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan atribut kekenyalan yang signifikan di antara sampel. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, uji ini tidak bisa menentukan mana sampel yang berbeda signifikan, sehingga uji post-hoc McNemar harus dilakukan. Pada uji McNemar dengan SPSS, pilih Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, lalu Two Related Samples. Pasangkan antara sampel satu sama lain. Pastikan setiap sampel ada berpasangan dengan setiap sampel yang ada. Pilih Options, Deskriptif, Exclude Case Test by Test, lalu Continue. Di bagian Test Type, pilih McNemar. Setelah hasil diperoleh, perhatikan bagian tabel tes statistik. Pada tabel tes statistik, bandingkan nilai exact sig atau nilai signifikansi dengan nilai alfa yang baru, yaitu 0,05 dibagi dengan jumlah pasangan sampel yang sudah kita buat, atau dengan kata lain, jumlah pasangan sampel yang akan kita uji. Bila nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alfa yang baru, maka ada perbedaan yang signifikan di antara pasangan sampel tersebut. Selain uji Cochrane-Skew test dan post-hoc McNemar, visualisasi antara sampel juga bisa digambarkan dengan correspondence analysis. Analisis ini merupakan bentuk pemetaan yang dapat menggambarkan persamaan atau perbedaan antara sampel berdasarkan kedekatan atribut sensorisnya. Sebagai contoh, pada diagram correspondence analisis Cata ini, atribut yang terdekat dengan sampel merupakan atribut yang dianggap dominan terdeteksi pada sampel. Dan sampel yang saling berdekatan satu sama lain dianggap memiliki karakteristik yang serupa. Correspondence analisis Cata ini umumnya dilakukan dengan menggunakan aplikasi XLStat. Selain itu, analisis lanjutan berupa analisis penalti atau mean drop analysis juga bisa dilakukan. Analisis penalti dapat menunjukkan seberapa berpengaruh suatu atribut sensoris terhadap daya terima produk. Tidak seperti correspondence analisis yang menggambarkan seluruh sampel, pada analisis penalti, masing-masing sampel memiliki grafik analisis penaltinya sendiri. Dalam pemetaannya, mean drop yang merupakan selisih rata-rata hedonic overall sampel dengan idealnya akan dibandingkan dengan persentase konsumen, yaitu persen konsumen yang memilih atribut yang tidak sama atau tidak ditemukan pada ideal. Itulah sebabnya analisis ini cocok digunakan untuk evaluasi dan pengembangan produk karena cenderung membandingkan per sampel dengan produk idealnya. Dalam membaca diagram analisis penalti, atribut-atribut tersebut bisa digolongkan menjadi 3 kategori.
Atribut yang harus ada adalah atribut yang belum ada di sampel, namun merupakan bagian atribut ideal dan memiliki mean drop yang besar. Atribut yang baik untuk ada adalah atribut yang belum ada di sampel, merupakan atribut ideal, namun mean drop masih tergolong kecil. Atribut yang harus dihindari adalah atribut yang ada di sampel, namun bukan atribut yang dianggap ideal dan mean dropnya besar. Semakin besar mean drop atau persentase konsumen, maka semakin tinggi juga resiko penurunan tingkat penerimaan konsumen apabila atribut tersebut tidak dipenuhi. Bagaimana teman-teman? Semoga kalian sudah cukup memahami analisis check all that apply ini ya. Kalian bisa memeriksa lebih lanjut melalui referensi-referensi berikut ini, ataupun referensi lainnya. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton.